29661. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Akan melaksanakan PPL pada hari ini tanggal 12 Desember 2023. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Oke, kalau begitu Ibu persilakan ketua kelas untuk menyiapkan temannya. Cepat. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita persilakan Dewi untuk membacakan literasi Al-Quran. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Jadi siapa yang tidak hadir, Nak? Bisa. Terus siapa lagi? Bisa. Kenapa dengan Rita dan Ifal? Izin ditabuk. Terus Isan sakit. bisa sakit. Ya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang izin, mudah-mudahan izinnya juga tidak terlalu lama ya, supaya dia bisa melaksanakan proses pembelajaran berikutnya. Ya Bu, amin. Oke, jadi apa kabar semuanya? Baik. Semangat pagi. Pagi-pagi telah semangat luar biasa. Oke, alhamdulillah luar biasa hari ini, tetap semangat dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar hari ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini atau proses belajar hari ini, kita review kembali mata pelajaran yang telah lalu, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Ada yang tahu? Oke, kita coba. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu pertama nilai perjuangan, kedua nilai kemanusiaan, tiga nilai persatuan, empat nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan. Oke, berada dalam kelima Pancasila itu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, nilai kemasyarakatan, nilai keadilan, dan apa saja yang menjadi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, itu hak kita untuk hidup, hak untuk berkomunikasi, hak untuk hukum, terus hak untuk keadilan. Oke. Adapun manfaat mempelajari mata pelajaran ini supaya siswa bisa adil, jujur, bijaksana, dan kerjasama, saling memahami. Mata pelajaran hari ini yaitu pelanggaran hak asasi
manusia dalam perspektif Pancasila. Silakan lihat layar yang di atas. Jadi ada buku kompetensi dasarnya itu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus tujuan pembelajaran ada 2. Peserta diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan kritis. Terus yang kedua, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dengan baik dan benar. Adapun materi yang kita akan bahas ini adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada faktor internal dan Eksternal. faktor eksternal. Faktor internal yaitu Selalu mementingkan diri sendiri. ya, Rendahnya kesadaran asasi manusia. Tidak berdasarkan terus faktor eksternalnya penggunaan teknologi, kesehatan sosial dan ekonomi yang tinggi. apakah hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berjalan dengan baik? Nah, kita simak video berikut ini. Silakan lihat slide-nya. Oke, jadi setelah menonton video, tadi kan sudah simak videonya dengan baik. Nah, pembagian kelompok silakan bagi kelompoknya masing-masing. Nah, baru ibu bagikan LKPD-nya. Oke, selanjutnya karena kita sudah membagi kelompok, kelompoknya sudah ada ya, masing-masing sudah ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kelompok. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD beserta dengan bahan ajar. Bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Buka juga buku paketan LKPD. Buka juga referensinya nak, bisa buka di HP. Oke, jadi setelah ibu membagikan LKPD dan bahan ajar, ini ada instruksinya di atas. Pertama, lakukan kegiatan diskusi dan literasi untuk mencari informasi mengenai kasus pelanggaran hak asasi
Silakan baca dan tadi ada video yang sudah ditayangkan. Itu tadi apa kita tuangkan apa yang kita lihat tadi dan sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Bagaimana kelompok 2 dapat yang sudah dituangkan di LKPD? Sudah tahu kan hak asasi manusia, hak asasi manusia itu tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar, hak pokok yang kita miliki setiap kita lahir. Yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kita semua punya hak hidup karena kita punya hak asasi manusia. Jadi itu hak asasi manusia berlaku secara universal. Lain sudah dapat? Oke, silakan kelompok yang mau persentase silakan membuka dulu.
diskusi kami dari tayangan video di atas. Saya persilakan Suci Ramadhani untuk membacakan hasil diskusi kami. Oke, jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan video yang telah ditayangkan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dari kajian literasi yang telah mendesak terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan menjauhi hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau kekhawatiran tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukumnya yang berlaku. Dan pengamatan yang telah kalian lakukan melalui video di atas berikut kronologi dan tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa yang tengah berdemonstrasi menuntut turun dari jabatan presiden pada tanggal 12 Mei 1998. Mahasiswa korban tragedi Trisakti terdiri atas orang tua yaitu Elang Mulia Lesmana, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Arsitektur, tahun 1978 sampai 1998. Amin Royan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, jurusan Teknik Sipil, tahun 1970 sampai 1998. Heri Hartanto, Fakultas Teknik Industri, tahun 1996 sampai 1998 dan Hendiawan, Fakultas Ekonomi, tahun 1975 sampai 1998. Keempat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut tewas ditembak dalam kampus, 6 luka di kepala, tenggorokan dan dada. Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti ini digambarkan dengan detail dan akurat oleh penulis sastra dan jurnalis Anggi Dewi Renidowati dalam Langit Merah Jakarta, seperti dikutip dari laman Universitas Trisakti. Ketiga, menurut pendapat kelompok lain, apakah hak yang dilanggar, apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaian dari peristiwa tersebut? Hak yang dilanggar salah satu hak yang dilanggar dalam peristiwa tersebut adalah hak dalam kebebasan menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat adalah kebebasan bagi setiap warga negara dan salah satu bentuk dari pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Tragedi Trisakti didasari dengan berbedanya situasi di Indonesia dari segala aspek, mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Akibat krisis tersebut, para mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menuntut Presiden Soeharto agar segera mundur dari jabatannya. Berita meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti dalam aksi memicu kemarahan lebih besar dari rakyat Indonesia. Situasi memanas kedepannya terjadi di Jakarta, tetapi juga beberapa kota Indonesia yang kemudian dicatat sejarah sebagai peristiwa Mei 1998. Penyelidikan terhadap tragedi Trisakti menyeret 6 terdakwa dari perwira Mahkamah Polri yang menerima vonis pada 31 Maret 1999.
1 dengan tragedi Semanggi 1 dan 2 atau disebut dengan kasus TSS Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2. KPP HAM kasus TSS menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti awal yang cukup bahwa di dalam ketiga tragedi telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia yang antara lain berupa pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan paksa, perampasan kemerdekaan, dan kebebasan fisik yang dilakukan secara terencana dan sistematis serta luas. 4. Menurut pendapat kelompok kalian, solusi apa yang dapat diberikan untuk mengantisipasi supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia? Menegakkan HAM dengan lebih disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, itulah tadi paparan materi yang telah kami rangkum dari tayangan video di atas. Selanjutnya, kami membuka sesi pertanyaan bagi teman kelompok lain. Apabila ingin memberi tanggapan atau pertanyaannya, kami persilahkan. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kami persilahkan kelompok 2 untuk memberi pertanyaan. Menurut pendapat kelompok kalian, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menurut pendapat kelompok kalian, upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah supaya peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi di Indonesia? Ada beberapa upaya, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini, menghargai pendapat dan kebebasan orang lain. Sekian itu pendapat dari kamu. Baiklah, biar kita jawaban dari kelompok. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Bagaimana Mas? Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami menutup presentasi dari kelompok 3. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita melihat tayangan video dan menjawab LKPD yang dibagikan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penanggulangannya, semuanya sudah terjawab. Jadi kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya pemerintah untuk penanggulangannya, yaitu langkah yang dilakukan pemerintah adalah kerjasama internasional. Terus pembentukan Komnas HAM. Saudara kan sekarang Komnas HAM toh? Terus memperkuat perundang-undangan HAM. Oke, jadi karena waktu sudah akan hampir selesai, jadi Ibu membagikan kembali. Jadi Ibu ambil dulu hasil LKPD-nya sebelum Ibu membagikan post-testnya. Oke. Tapi sebelum Ibu membagikan post-testnya,
Ibu kasih waktu 5 menit. Baca-baca dulu. Jawab. Nomor berapa nih kendalanya? Bisa semua? Bisa? Cukup. Silakan dijawab. Sudah? Ya, Bu. Oke, setelah menjawab proses, ini adalah menjadi apa ya? Bahan acuan nanti juga untuk ibu. Terus ibu sekarang mau merefleks terkait dengan materi yang telah dipaparkan tadi dan telah didiskusikan tadi sama temannya. Ini ada refleksi dari ibu, apa yang menarik dalam proses pembelajaran hari ini. Silakan tuangkan di post-test yang ibu kasih. Silakan tulis di situ mata pelajaran apa yang menarik, dan yang kedua, ada saran atau hal-hal yang kalian ingin sampaikan. Silakan tuangkan di situ di post-testnya. Nah, ini akan menjadi bahan refleksi, bahan acuan ibu untuk perubahan ke depannya. Seperti apa sarannya yang ada sekalian, seperti apa yang disukai, terus sarannya seperti apa. Dan itu adalah bahan acuan ibu untuk ke depannya. Yang mana yang lebih menarik, nah itu yang kita sebagai acuan. Silakan tuangkan di post-testnya. Oke, sudah? Yang lain? Silakan tuangkan pelajaran yang mana yang paling menarik, terus saran apa. Nah, terus pakai di situ. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Oke. Karena waktu hari ini sudah mau selesai ya. Terima kasih banyak atas atensinya anak-anak sekalian. Terus jangan lupa sebentar kalau pulang langsung ke rumah. Jangan singgah-singgah ya. Protokol kesehatan. Terus apa lagi? Nah, saya persilakan ketua kelas untuk menyiapkan. Benar, Bapak.